Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Oh, alhamdulillah baik. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Bu, insya Allah semangat. Alhamdulillah. Tugasnya sudah selesai? Belum. Sedikit lagi. Belum. Oh, alhamdulillah. Bismillah tugas sedikit lagi. Kalau sampai nanti malam selesai ya Bu ya. Insya Allah. Salah. Oke. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ini minta baju sebentar ya. Sebentar. Ini lama anak. Dua ada. Bu Tati udah selesai. Saya baru setengah. Yang D sudah. Belum. Tapi Oh, saya belum. pilih kelas 3 enggak apa-apa itu. Tidak apa-apa Bu. Tidak masalah. Katanya Ibu, apa itu? Nanti enggak ada bukunya, dia bilang. Iya, takutnya sih nggak ada bukunya. Tapi sebenarnya ya gimana ya? Kalau Kumer buku teman saya lihat ada itu. Tadi ada coba download. Iya kalau di download ada, ini untuk ngajarnya maksudnya. Iya, ngajarnya emang belum ada, Bu. Download itu loh Bu, aplikasi Kurikulum Merdeka kan ada Bu di HP. Di Play Store. Bu Tati, wah ajarin deh. Bebas. Terus mulai. Ya Ibu. Ya Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada iklan sebentar. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk diskusi kita hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu dalam mengisi LK 3A dan 3B? Ini ya. Pilih apa? Ini yang 3A. Ya, ini 3A. Di mana Bapak Ibu diminta untuk menuliskan CP di sini. Ya, makanya ambil IPA gitu ya. IPA itu sebenarnya CP-nya hanya 2 ya, Bu? Iya, Bu. CP-nya cuma 2. CP-nya hanya 2 dituliskan. Nah, Elemen khusus 2 elemen. Nggih. Khusus untuk IPA itu karena elemennya hanya 2 dan namanya apa Bu? Untuk IPA itu elemen yang pertama namanya apa? Pertama itu indikasi proses perubahan nukleus Dalam sains. Apa kok Bu? Apa? IPA Pemahaman sains dan sosial. Kalau yang dicontoh itu kan matematika nggih. Kalau yang IPA itu apa ya? Saya nggak hafal juga nih. Apa yang sudah menemukan? Pemahaman sains dan sosial. Oh, pengetahuan sains. Iya. Nggih, pengetahuan sains dan sosial gitu aja ya, Pak ya. Pengetahuan sains dan sosial, terus kemudian Keterampilan proses. yang kedua adalah keterampilan proses gitu nggih. Iya Bu. Ya, khusus untuk IPA ya, khusus untuk IPA itu napa niku dalam menyusun tujuan pembelajaran ya, itu harus antar elemen. Ya, harus untuk IPA. Jadi dikaitkan antara yang kompetensi yang pertama itu atau elemen yang pertama dikaitkan dengan yang keterampilan proses atau elemen yang kedua. Beda kalau untuk yang apa? Matematika tadi. Kalau matematika kan bilangan sendiri, aljabar sendiri kan gitu nggih. Ya. Geometri sendiri, tapi khusus untuk yang apa namanya
yang IPAS itu harus terkait antar satu elemen dengan elemen yang lain. Kalau Bapak Ibu sudah perso di video yang baru saja saya kirim tadi, di dalam menyusun tujuan pembelajaran ada 3 ya kan? Yang pertama mengacu langsung pada LK ya. Jadi LK-nya LK mengacu langsung pada CP. Jadi yang tadi saya share yang 3.A ini merumuskan tujuan langsung dari CP Bu. Ini ya. Ini tujuan pembelajaran langsung dari CP. Nah, jadi CP elemennya apa, terus capaian pembelajaran apa langsung gitu. Terus yang kedua ya, ini berdasarkan kompetensi dan lingkup materi. Nanti saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Di elemennya ditulis, capaian pembelajaran ditulis, kompetensinya apa ditulis, kemudian materinya ditulis, baru tujuan pembelajaran. Nah, yang IPA itu cenderungnya pakai yang yang ketiga ya, tapi sebenarnya IPA itu dimasukkan ke dalam 3.A maupun 3.B itu sebenarnya bisa. Cuma itu masuknya kategori mengaitkan satu elemen ke elemen yang lain. Kalau yang matematika, bahasa Indonesia ya, matematika terutama matematika itu cenderung berdiri sendiri antara elemen satu, berdiri sendiri bisa, bilangan sendiri, kemudian geometri sendiri bisa. Tapi khusus untuk seperti IPAS itu harus terkait dengan elemen yang lainnya, elemen yang berikutnya. Mungkin bahasa Indonesia juga demikian. Jadi membaca, menyimak itu saling terkait. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Iya begitu. Nah, kebetulan bahasa betul. Ya bahasa. Ya, jadi kalau Anda persani di tujuan pembelajaran itu ada mata pelajaran yang bisa berdiri sendiri, setiap elemen bisa berdiri sendiri. Ada itu harus dikaitkan. Jadi nggak bisa nih IPA kok mengajarkan keterampilan proses saja gitu, nggak bisa. Mengamati, mengkomunikasikan, memprediksi gitu saja nggak bisa. Harus dikaitkan dengan pemahaman sains dan sosialnya. Jadi umpamanya elemen CP-nya atau tujuan pembelajaran mengamati ya, menjelaskan gitu ya, menjelaskan dan mengamati ya. Jadi menjelaskannya itu berarti kompetensinya, kompetensi dari elemen yang pertama ya. Menjelaskan berarti dia mampu menjelaskan, berarti dia paham, berarti dia menuliskan elemen yang pertama, pengetahuan sains dan sosialnya, sedangkan dan mengamati ya, mengamati itu berarti keterampilan prosesnya. Jadi dikaitkan. Bahasa Indonesia juga sepertinya seperti itu. Jadi terkait antara elemen satu dengan elemen yang lain. Gitu ya, itu awalan yang perlu Anda ketahui dulu. Jadi ada karakteristik mata pelajaran yang bisa berdiri sendiri, setiap elemen bisa berdiri sendiri, ada juga yang harus terkait satu sama lain. Oke. Coba kita lihat Ibu ya, seumpamanya ini saya punya tadi LK seperti ini ya. LK-nya 3A dan 3B. Nah, kita lihat mau pakai CP-nya siapa. Nah, umpamanya di contoh tadi siapa yang mau membacakan mungkin. Jadi saya ketikkan di sini matematika atau IPA, silahkan disampaikan Bapak Ibu. Bu Sinten atau Pak Sinten? Bu Irma, coba. Bu Irma jenengan buat apa Bu? Mata pelajaran apa? Saya membuat bahasa Indonesia Ibu. Oke, bahasa Indonesia. Coba elemennya apa Ibu? Menyimak yang pertama. Menyimak gitu ya, menyimak gitu ya. Menyimak elemen yang pertama. Capaian pembelajarannya panjang ya ini ya? Ya itu panjang sekali tuh Bu. Panjang kali lebar ya. Iya. Coba kalau dibuka di CP-nya, dibuka di SK-nya halaman berapa?
Saya ngambil sendiri itu 9. Kemarin sudah saya potong soalnya halaman 111. 111 ya, coba kita Ya. cari 111. 111 mana ini? Banyakan seratus bentar lagi. CP-nya mana Bu ini? 111 bukan CP Ibu? 111 memang bukan CP-nya. Oh, Itu yang maksudnya langsung rasional yang CP langsung ke CP mana? Halaman berapa? Yang kotak-kotakan itu, karena ini banyak banget. di halaman Nggak hafal. Oh ini, 118. halaman pinten iki. 119. 14. 114 ini apa ini? 119 itu saya fase C. Saya ambil kelas 5. Oh, ngoten. 118. 18 19 ya. Kita lihat dulu. Fase C. Oke, menyimak ini ya. Jadi di sini peserta didik mampu menganalisis. Saya coba kopikan. Nah, itu Ibu mohon maaf sambil Ibu mengcopy ya, Bu ya. Ya. Kemarin kan saya mengambil cara mengcopy seperti itu. Kemudian saya melihat tingkat kemiripannya itu tinggi sekali, Bu. Saya sampai 60%. Padahal capaian pembelajaran itu kan memang harus Harus sama. harus sama. Iya. Bagaimana, Bu? Walah, gitu ya. Padahal nama capaian pembelajaran nggak boleh dirubah-rubah ya, Bu ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Berarti kemiripan itu besar karena CP-nya di copy paste gitu ya. Iya betul. Sampai maksudnya harus melakukan untuk tingkat similaritasnya itu tidak terlalu tinggi gitu, apakah harus diganti huruf atau bagaimana, Bu ya? Karena kalau CP itu memang harus persis sama kan, Bu. Harus Jadi, persis juga, harus sama. Pembelajaran seperti itu. Baru yang bisa diedit-edit yang Iya. tujuan pembelajaran ya. Oh alah. Lah emang kalau bisa diganti tulisan, tapi ya nggak boleh Ibu diganti CP Ibu. Iya memang nggak boleh. Iya, ya udah nggak apa-apa. Diganti. Ya udah nggak apa-apa. Diganti apa? Itu ada saran mungkin dari teman yang lain. Oh iya Bu, sedikit Bu. Ya. Kalau peserta didik itu kemarin saya ganti siswa gitu, masalah tidak Bu? Oh, ngoten, persenti ganti siswa. J. Nggih. Gampang nyari Mbak J. Tapi Ya, sebenarnya ini tuh kan nggih apa cuman karena kalau diganti siswa terus milih-milihnya berapa Bu? Kemarin saya itu 6,25% Bu. Oh, 6,25. Oh. Ya udah ganti siswa dulu sementara ya Bu, tapi untuk pelaksanaannya besok nggak boleh diganti ya. Oh iya. Cuma ini untuk tujuannya kan menurunkan similarity aja ya. Anu juga Bu. Ya nggak apa-apa Ibu. oh ya siap Bu. Saya berarti nanti akan saya perbarui dulu ya Bu tugas saya yang 2 itu. Ya, udah itu nanti saya perbarui. Tabelnya bisa diganti juga, dikurangi dengan Tabelnya diganti apa Bu? tabelnya kan bisa kita buat ulang. Gitu, nggih. Kurangi kemiripan.
Oke, Bapak Ibu coba kita lihat ya. Ini yang menyimak, membaca, dan memirsa. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bapak Ibu? Ya perlu saya sampaikan, untuk tujuan pembelajaran itu tidak boleh dikasih angka, nggih. Kasihnya jendolan-jendolan, Bu. Jadi bulat seperti ini. Nah, gini, ya. Coba kira-kira tujuan pembelajarannya apa ini? Kalau elemen menyimak, capaian pembelajarannya seperti ini. Peserta didik mampu menganalisis, berarti kompetensinya ini deh. Kompetensinya adalah menganalisis. Jadi tujuan pembelajaran itu terdiri dari dua apa istilahnya ya, dua komponen. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah materi pelajarannya. Jadi kalau di sini kompetensinya adalah menganalisis. Berarti di sini harus menganalisis. Menganalisis apa? Ya ini tinggal di copy pastekan saja, ya. Tinggal di copy pastekan, namun nanti bisa divariasi redaksi kata-katanya bisa ditambah atau dikurangi. Ya, berarti menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasikan ciri objek. Nah, ini bisa menjadi tujuan yang pertama. Jadi langsung ini copy pastekan di sini boleh, atau mau disangkutkan dengan elemennya juga boleh. Jadi kan tadi ada 3 alternatif nih, ya 3 alternatif, langsung dari CP-nya, langsung dicari satu persatu elemennya apa, jenengnya, kompetensinya apa. Dari menganalisis itu kan banyak. Menganalisis itu kan C4 itu kan banyak anak-anak indikator dari analisis kan banyak, itu bisa Anda pilih-pilih. Nih, terus berikutnya apa ini kira-kira Bapak Ibu? Bisa, ini masih ada urutan proses kejadian. Jadi menganalisis mana? Urutan proses kejadian. Oke, menganalisis urutan proses kejadian dan nilai dari jenis teks formatif. Nah, gini. Jadi intinya itu mau ini di copy terus dipastekan, copy paste itu tok sebenarnya Bu pembelajarannya. Jadi lebih simpel kalau mengikuti cara yang pertama. Alternatif yang pertama itu tinggal ini sama kompetensinya menganalisis, ya menganalisis semua. Nah, tinggal diambil sedikit ngoten. Terus niki berarti menganalisis apa lagi nih kira-kira? Fiksi, oke. Bisa nggak Bu Irma? Iya Bu. Halo Bu. Fiksi, ya, yang disajikan. Fiksi berupa gitu, jadi tidak usah terlalu sama. Berupa teks, lisan, atau teks aural. Nah, itu juga boleh Bu. Jadi ini anggar asal ini menganalisisnya ditulis semua, terus ini jadi beberapa tujuan pembelajaran. Berarti demikian juga. Mohon maaf, mau tanya lagi Bu. Berarti dalam tujuan pembelajaran itu kan mengambil dari CP. Nah, setiap orang itu bisa berbeda-beda ya Bu. Berarti tujuan pembelajarannya. Ya, yang berbeda-beda apa? Mohon maaf. Mungkin Ibu itu kan, kalau misalkan saya tambahin misalkan informasi dan memahami makna dari puisi, misalkan seperti itu juga boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Karena saya melihat dari buku seperti itu. Nggak apa-apa Ibu, ditambahi lagi.
nggak apa-apa. Berarti setiap guru itu kan berbeda-beda loh. Iya, Tujuan pembelajarannya. beda-beda. Oh, iya. Iya, iya. Betul, Bu. Jadi intinya mengacu di sini nanti jenengan kembangkan sendiri, menganalisis ya tulis menganalisis informasi berupa fakta, ya udah fakta prosedur lah ini apa objeknya jenengan mungkin Bu Irma ciri-ciri objek tentang umpamanya objek tentang daerah pegunungan umpamanya ya, terus yang mungkin guru yang lain ciri objek tentang suasana pantai atau apa gitu nggih. Jadi boleh berbeda-beda melalui gambar atau melalui pengamatan menggunakan video atau apa, silahkan Anda berkreasi sendiri. Tapi intinya ini seperti ini, intinya sama. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Ji. Ya. Ini yang C, yang 3.A. Jadi persis plek Bu. Ini kan kata-katanya gini. Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Jadi harus CP-nya apa, tempel ke, CP-nya apa, tempel ke gitu Bu. Jadi paling gampang menggunakan alternatif yang pertama. Gitu. Ya, dikaitkan dengan konteksnya. Diplek ngoten nggih istilahnya. Lah yang agak mikir yang ini, yang 3B. Nah, jadi ini merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi. Lah kompetensi itu apa? Kompetensi yang belum itu Bu. C1, C2, C3 itu kan anak-anaknya banyak banget toh Bu. Ya kan anak-anaknya kan banyak banget. Coba saya carikan ini. Jadi anak-anaknya memahami itu kan banyak, anaknya menganalisis itu kan banyak, ngoten nggih. Nah itu silahkan Anda pilih. Nah ini saya set, ini saya ambil dari jurnal. Nah ini KKO-nya kan banyak Bu. Ya, menganalisis itu kan namanya menganalisis. Tadi kan yang alternatif satu kan persis plek dari CP ya Bu ya, menganalisis. Lah kalau yang 3.B ini diminta untuk mau LK-nya. Diminta untuk menganalisis kompetensi. Ya. Jadi Anda jabarkan yang dinamakan analisis itu yang seperti apa. Nah, si menganalisis ini kan C4 ya. Kan ini banyak banget, Bu. Kita mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendeteksi, mendiagnosis, meleksi, memerinci, mendiagramkan, mengkorelasikan. Itu kan semua menganalisis. Nah, Anda pilih nah, yang dimaksud dengan menganalisis itu yang seperti apa. Jadi Anda memilih KKO yang berada di bawah-bawah ini. Kan contohnya yang matematika tadi kan seperti itu. Tadi saya meminta Anda untuk mencari contoh gitu ya. Sebentar. Nah ini sebentar. Di sini yang untuk mengisi 3B ya. Untuk mengisi 3B. Nah ini Bu, nah ini kan 3B, ada elemen CP, ada CP. Kalau tadi itu kan langsung tujuan pembelajaran, yang 3A. Lah yang 3B itu Anda disuruh mengisi kolom kompetensi sama disuruh mengisi materi. Baik, jadi kalau tadi kita menggunakan 3.A, ya berarti kan CP langsung tujuan. Jadi mengukur panjang, mengukur nggak ada kata mengenali, menentukan tuh nggak ada. Semua karena ini di capaian pembelajaran diawali peserta didik dapat mengukur ya, berarti kalau kita mengisi kolom 3.A, ya semuanya mengukur semua Bu, mengukur. Tapi kalau yang kita menggunakan alternatif yang kedua, yaitu menganalisis kompetensi, lah ini kita jabarkan Bu kompetensinya. Jadi tidak hanya mengukur, nah ya, tidak hanya mengukur, tapi juga mengenali dan menentukan. Dan ya, jadi ada mengukur, ada mengenali, dan ada menentukan. Nah, ini dituliskan di sini. Kemudian materinya apa?
Materinya di sini pengukuran panjang dan jarak, ada macam-macam. Nah, terus Anda tulis sini. Di mengukur panjang benda dan jarak dengan menggunakan satuan baku. Terus mengenali bahwa hubungan terbalik seperti itu. Jadi CP-nya itu tidak hanya satu, bukan CP ya, kompetensinya tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu kompetensi. Jadi kalau kita lihat di pekerjaannya Bu Nopo tadi, Bu Irma, kira-kira selain menganalisis apa kan ngoten? Selain menganalisis apa yang bisa dituliskan di kompetensi ini? Jadi kalau ini tadi kan hanya menganalisis ya. Di sini kan menganalisis stok. Semua menganalisis. Jadi bisa Anda jabarkan ini. Kalau ini menganalisis berarti ini apa? Nah, tidak menganalisis urutan, mungkin bisa yang lain. Kita lihat KKO yang lebih tepat. Ada Bu Irma, selain menganalisis yang tepat apa? Jadi dijabarkan. Mengurutkan. Bisa menggunakan C2? Bisa, nggak masalah Bu, nggak apa-apa. Kalau bisa, tapi kalau bisa di sini Bu. Jadi di sini. Kalau bisa tetap di C4. Di C4 kalau bisa, karena itu menganalisis stok kan. Nah, terus ini dicari yang lainnya. Ini bisa ini Bu, menemukan urutan. Nah, ini bisa menemukan urutan, bisa. Gitu. Atau memerinci urutan, atau sakit. Jadi dicari kata kerja operasional yang lain selain menganalisis. Bisa dipahami? Insya Allah Bu. Tapi paling enaknya, paling enaknya itu ya itu tadi cuman satu tok gitu ya. Jadi tinggal Bu, kalau saya dulu ya, kalau saya kemarin ketika mendapat pelatihan ya, jadi kita itu nggak usah ngapa-ngapain Bu. Jadi intinya ya udah CP-nya seperti ini, tinggal di copy pastekan. Kalau Anda lihat persis loh Bu antara CP dengan tujuan pembelajaran. Lihat di sini loh. Dapat mengukur panjang menggunakan satuan baku. Nah, ini mengukur panjang benda dan jarak menggunakan satuan baku. Nah, sama kan Bu? Terus, mengenali bahwa ada hubungan terbalik antara ukuran unit dan jumlah unit yang digunakan. Nah, sama ini. Mengenali bahwa hubungan terbalik cuma susunan kata-katanya aja. Jadi ini tuh sebenarnya di copy pastekan di tujuan pembelajaran, kemudian Anda olah menjadi bahasa yang mudah, lebih konkret, lebih jelas gitu. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu itu kan kompetensi dasar waktu 2013 itu kan masih sangat luas ya Bu. Kompetensinya masih sangat luas, jenengan diminta untuk membuat indikator sendiri waktu kurikulum sebelumnya. Dan kurikulum sekarang tuh enak banget, jenengan tinggal lihat CP, tinggal di copy terus dipastekan di tujuan pembelajaran gitu, itu sudah boleh loh Bu. Kalau yang itu, karena CP-nya kurikulum Merdeka itu panjang-panjang kan dan detail. Ngoten. Tinggal Anda potong terus dijadikan tujuan pembelajaran. Ya kan, kalau kita lihat di contoh yang ada di modul kan seperti itu. Mungkin buatan Bapak Ibu. Ya kan? Jadi yang ada di CP itu dipotong-potong Bu, per kata. Cuma memang tidak plek-jiplek ya. Jadi ini kan mengukur panjang. Nah, ini mengukur panjang. Nah, sama kan? Menggunakan satuan baku. Lah, cuman ini agak diperpanjang sedikit. Mengukur panjang benda dan jarak. Nah, di variasi ini Bu ada kata-kata jarak menggunakan satuan baku yang sesuai titik. Nah, tentu kan sama persis ini dengan CP-nya. Nah, dulu kurikulum sebelumnya kan nggak ada Bu sedetail ini. Ya kan? Terus ini
mengenali bahwa ada hubungan. Ya, ini juga di tujuan pembelajaran, mengenali bahwa ada hubungan. Terbalik loh, sama terbalik persis kan? Antara ukuran unit loh sama, dan jumlah unit loh sama yang diperlukan untuk mengukur suatu objek sama persis Bu. Jadi pelak Pak, CP dengan tujuan pembelajaran itu tinggal dipotong-potong, ditempelkan gitu aja Bu. Iya Bu Hainiyah ya. Iya. Ya cuman mungkin agak divariasi sedikit atau disesuaikan dengan kondisi siswanya Anda juga boleh. Jadi umpamanya tadi Bu Irma atau siapa tadi tanya, Bu itu kan pakainya C4 Bu, kalau C2 boleh-boleh. Jadi tidak harus seperti itu, karena kan kita harus melihat karakteristik peserta didik kita kan Bu. Iya Bu. Jadi jadi tujuan pembelajaran tadi kan di video yang sudah saya sampaikan kan harus mengenali karakteristik mata pelajarannya, harus mengenali karakteristik siswa kita gitu. Jadi tidak harus dipaksakan C4 terus tidak. Jadi boleh fleksibel, tapi intinya seperti itu. Gitu ya. Kalau bisa ya sesuai C4, tapi kalau tidak boleh turun ke nopo yang lebih bawah boleh, atau di lebih atasnya juga boleh. Karena harus melihat kondisi karakteristik dari peserta didik kita masing-masing. Gitu nggih Bapak Ibu, jelas ya? Ya Bu. Nah, jadi tadi ada yang tanya Bu, itu untuk satu elemen saja atau semuanya ngoten. Lah nek satu tok umpamanya gini Bu. Menyimak gini tok ya tugasnya jenengan sedikit banget no. Mamanya ini. Gitu. Dan nanti jenengan kelatihannya kurang. Umpamanya ya menyimak gitu tok. Tadi mana sih? Nah. Ini ya. Namanya menyimak gini tok Bu. Lah tugasnya jenengan mau ini tok. Mengerjakan ini tok. Kan nggih latihannya kurang ya, makanya saya minta untuk semuanya. Jadi ada menyimak, membaca. Ini membaca berarti apa tujuannya? Satu mata pelajaran aja pada fase yang Anda tuju. Saya kira tidak terlalu memberatkan sih kalau hanya satu mapel saja. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada ya. Pak Halami sepertinya tadi raise hand. Oh iya, gimana Pak Halami? Saya mau tanyakan mengenai tujuan pembelajaran yang ada di LK A dengan LKB 3A dengan 3B. Apakah boleh sama nanti tujuan pembelajarannya? Yang di LK A apakah boleh sama tujuan pembelajaran di LK 3A dengan LK 3B, Bu? Oh, sebenarnya sama Bapak, cuma ini dirinci Bapak. Kalau yang 3 sebentar. Yang 3 sebentar. Nih ya. Kalau yang 3A itu langsung Bapak dari CP langsung. Jadi nggak perlu dituliskan kompetensinya, jadi langsung menganalisis langsung dituliskan. Kalau ini itu dirinci, jadi kompetensinya menganalisis, ini materinya apa dituliskan. Tapi tujuan pembelajarannya sama, nggak masalah Bapak. Ngeten. Jadi bedanya kalau yang B itu kompetensinya disuruh nuliskan di kolom ini, materinya dituliskan di kolom ini. Kalau yang A itu tidak dituliskan kompetensinya dulu, materinya tidak dituliskan terlebih dahulu, tapi langsung sampai pembelajaran, langsung tujuan pembelajaran. Begitu Pak Halami. Jadi boleh Pak Halami sama ya, antara yang A maupun yang B. Bedanya tadi kalau yang A tidak ada kompetensi dan materi, tapi kalau yang B ada kolom kompetensi dan materi.
Itu bisa dipahami Pak. Ini saya sebutkan contoh hasil pekerjaan saya Bu, di Oh iya, LKB. bisa di-share aja Pak. Bisa di-share nggak Pak? Bisa di-share di sini biar saya bisa membaca. Oh, nggih. Halo kamera ya nih. Saya pakai HP ini Bu. Ini kalau hidupkan kamera ini Nggih. sudah suruhan. Ya, bisa nggak di-share Pak? Sebentar dulu Bu. Coba. Dengan tampilan sini. Nah, Ini tunjukkan dan bayang iya. kamera dulu karena jangan sini. Bu, bisa kita ambil kelas 3 ini? Bu Heni ya? Ya. Gimana? Tadi saya ambil untuk CP-nya itu kelas 3. Fase B kelas 3. Kelas 3. Nggih. Sebenarnya tidak masalah Ibu, sebenarnya tidak masalah karena sudah ada CP, Anda tinggal menurunkan menjadi tujuan pembelajaran aja nggak masalah. Cuman besok ketika ATP menyusun, Anda sudah tahu materi urutan dari kelas 3 sudah tahu. Karena bukunya itu kan kelas 3 belum ada gitu. Jadi ini kalau masih menyusun tujuan pembelajaran aja nggak masalah. Lah besok itu kan ATP itu mengurutkan tujuan pembelajaran yang dari awal apa, kedua apa, ketiga apa diurutkan. Kan kadang mencar-mencar nih Bu, tujuan pembelajaran yang dituliskan di CP itu kan tidak urut. Jadi yang harus dipelajari apa dulu itu kadang tidak urut Bu, mencar-mencar. Nah, terus dengan adanya ATP untuk besok itu diurutkan jadi Bu Heni hari ini mau ngajar apa untuk matematika. Besok Selasa apa, besok Rebu apa itu harus urut Bu Heni ya. Lah untuk yang kelas 3 Bu Heni sudah tahu urutannya. Belum, Bu. Nah, itu. Nah, makanya itu saya ya nggak masalah, cuma takutnya nanti Bu Henia ketika mau mengurutkan nggak ada panduannya gitu. Karena jujur saja untuk kurikulum 2013 dengan kurikulum yang Kumer itu materinya itu ada yang dibolak-balik Bu. Jadi kemarin saya sempat menganalisis kurikulum di MTS ya. Jadi yang awalnya itu seharusnya ada di kelas 9 atau kelas 3 MTS itu ternyata dipindahkan di kelas 8. Ada juga yang dipindahkan ke kelas 1. Jadi ketika kurikulum Merdeka ini saya lihat di bukunya itu molak-malik Bu. Nah, saya takutnya nanti juga demikian. Anda melihat di 2013 materi bab 1 A, B, C, D. Tapi ternyata setelah di kurikulum Merdeka tidak seperti itu urutannya, ngoten. Lah monggo, kalau sudah ada bukunya atau Bu Heni sudah mendownload buku kelas 3 yang untuk tahun besok. Karena ini kan belum Kemenak ya, belum diterapkan untuk yang kelas 3 maupun kelas 6. Kalau saran saya sih yang sudah diterapkan aja yang 2 tahun, kan kelas 1, 2, 4, 5. Itu ada bukunya. Jadi nanti Bu Henia ketika membuat ATP itu lihat buku. Jadi ATP itu enaknya lihat buku. Oh, hari ini mau ngajar bab 1 tentang apa gitu. Mamanya bab 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bab 2-nya tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Bab 3-nya tentang ekosistem. Nah, itu urut lihat buku. Berarti ATP-nya 1
ciri-ciri. 2, perkembangbiakan. 3, ekosistem. 4, fotosintesis. Itu lihat buku untuk menyusun ATP. Tapi kalau tidak ada bukunya, khawatir saya nanti tidak sesuai dengan itu di buku. Lah mau ke Bu Heni ya? Mau yang mana? Terserah. Kalau saran saya sih biar Bu Heni tidak susah. Jadi tidak merasa kesulitan, tinggal lihat buku aja. Oh, berarti ATP-nya yang nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, karena melihat dari ATP, dari buku. Kalau sekarang belum begitu, tapi besok kan ini nanti saya teruskan Bu. Jadi kan sekarang kan nulis tujuan pembelajaran kan, lah besok diurutkan. Kan tadi tujuan pembelajarannya kan masih jendol-jendol ya. Tadi saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran itu tidak boleh ditulis angka 1, 2, 3 tapi jendol-jendol. Nah, artinya ini tuh tidak urut. Nah, nanti ATP-nya itu diurutkan. Ya bisa jadi yang nomor 1 ini menganalisis informasi ini bisa jadi nomor 2. Sedangkan yang nomor 1, yang nomor 2 ini menganalisis urutan proses kejadian nomor 1, nanti terus ini yang nomor 2, ini nomor 3 atau dibolak-balik. Jadi untuk ATP nanti ada nomor-nomornya Bu, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu artinya Anda mengajar urut sesuai dengan ATP. Tapi kalau sekarang ini bebas. Kalau Bu Erma ini sudah urut atau belum Bu Erma? Saya kan buatan ngajar bahasa Indonesia ya, jadi saya nggak paham ini. Ini benar nggak ini harus diajarkan nomor 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, atau yang mana dulu yang pertama seharusnya Bu Erma? Saya lihat ini, kalau yang saya lihat di buku itu tidak urut Bu. Jadi yang tujuan pembelajaran di sini nanti di ATP-nya kan diurutkan sesuai bukunya atau Bu, berarti di ATP-nya? Iya, enggak, yang di tujuan pembelajarannya ini enggak urut. Makanya nanti di ATP kan nanti urut. Ya, urut sesuai dengan buku. Iya, betul seperti itu kan Bu Erma ya. Jadi kita harus ada panduan buku ya untuk memudahkan mengurutkan kan? Iya. Kalau tidak lihat buku nanti kita agak kesulitan. Ya cuman saya agak kesulitannya itu di tingkat similaritasnya, apakah itu nanti mempengaruhi nilai atau bagaimana Bu? Kalau misalkan saya memang kalau saya memang karena similaritasnya karena copy paste dari CP ya nggak apa-apa Bu, nanti saya maklumi Bu. Oh begitu ya sudah Bu. Karena memang yang saya tahu ketika saya tanya-tanya sama teman yang sudah ini, untuk CP memang tidak boleh diubah seperti itu. Ganti-ganti, iya memang nggak boleh. Harus dipelek, nggih. Ya, terima kasih. Nanti yang tujuan pembelajarannya yang agak diubah-ubah, agak dibedakan kan Bu? Ya, maaf Bu, ini mau tanya, misalkan Ibu tadi kan mengambil yang di tulisan Ibu tadi kan ada urutan proses kejadian. Urutan apa? Ya kan Bu? Di TP-nya Ibu yang tadi ditulis itu tadi. Yang pekerjaannya Bu Erma? Pekerjaannya Ibu, yang Ibu tulis tadi. Yang bahasa Indonesia. Ya. Ini kan saya hanya lihat ini, Nah, ternyata untuk urutan itu masuknya di fase C memang, tapi bukan untuk kelas 5 Bu. Berarti kita nggak usah pakai itu makanya. Ya. Nah, tapi kan memang untuk ATP besok tetap ditulis semua, mantan. Oh, untuk ATP tetap ditulis semua. Padahal jadi ATP itu ditulis, gimana? Padahal kan di fase C itu kan ada kelas 6 Bu. Untuk urutan proses kejadian kan kelas 6. Berarti nanti di ATP itu kelas 6. Tapi berarti ATP-nya nanti kalau membuat ATP harus ditulis semua Bu. Dari kelas 5.1, 5.2, 5.3 gitu besok. Terus nanti baru setelah masuk kelas 6, 6.1, 6.2 ngoten. Oh begitu.
Iya. Berarti saya tidak hanya membuat untuk kelas 5 saja, tapi juga kelas 6. Begitu juga teman saya yang Kalau- mungkin fase B. Heeh. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau tujuan pembelajaran itu masih campur antara kelas 5 mana, kelas 6 mana nggak tahu. Lah nanti setelah Anda buat ATP nanti ketahuan. Oh, ini yang kelas 5, ini yang kelas 6. Makanya harus ada bukunya. Kalau nggak ada bukunya itu nanti kenapa? Kesulitan. Kemudian tujuan pembelajaran itu ya, berarti tetap memang harus ada bukunya ya Bu, dilihat dari buku ya. Ya, sudah Bu. Harus ada bukunya Bu. Oke, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Ini satu Bu. Ya, Bu Untuk- Henia. Untuk 3A-nya kita pakai kelas 3, tapi besok untuk 4A-nya bisa diganti pakai kelas 4 gitu. Apanya Bu? Untuk kelasnya. Untuk di 3A ini pakai kelas 3, tapi besok untuk 4A untuk modul 4-nya kita pakai kelas 4. Oh, lanjutnya kan kerja 2 kali no. Jenengan nanti kerja 2 kali Bu. Mending Iya. sekarang disesuaikan aja. Ya Bu ya. Yang anu sih Bu, nggak apa-apa sih. Umpamanya jenengan berarti kalau 3-4 tuh masuknya fase B ya Bu ya? Iya. Fase B kan, 3-4. Ya udah Mas, jadi jenengan buat sekarang kelas 3, jadi CP-nya kan kita nggak tahu Bu, itu yang kelas 3 mana, kelas 4 mana itu nggak tahu, karena CP itu Sama kan. banyak banget. Makanya yang penting, maksud saya gini, yang penting jenengan lihat di fase itu, di fase B jenengan tulis aja CP-nya. CP-nya di copy pastekan di situ, di fase B ya. Fase B Anda copy, tempelkan di LK-nya. Habis itu Anda potong-potong seperti tadi untuk ditempel, untuk diletakkan di tujuan pembelajarannya. Lah itu bisa jadi tujuan itu mencangkup kelas 3 dan kelas 4 Bu Henia. Seperti Kayak tadi di- Bu Irma matur. Di materinya saja yang kelas 3. Oh, materinya saja. Kalau CP sama yang sama di fase B. Yang di fase B apa? Kalau CP-nya sama tujuannya kan di fase B. Iya, sama. Cuma materinya yang saya ambil kelas 3. Ya, untuk bisa ketahuan mana yang kelas 3, mana yang kelas 4, nanti kalau kita sudah mengurutkan di ATP itu. Nah, kalau saran saya tetap Anda buat semuanya aja. Tadi Bu Irma kan juga buat, yang penting buat. Nanti di ATP besok itu kita akan menganalisis mana ya yang materi kelas 3, mana ya yang materi kelas 4. Ngoten. Karena kalau sekarang itu masih jadi satu, karena di SK itu kan tidak mengatakan ini kelas 3, ini kelas 4 kan enggak ya Bu ya, mengatakannya kan fase. Nah fase itu padahal ada 2 kelas, 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6. Nah jadi kalau saran saya ya udah dibuat apa itu CP, tinggal di copy pastekan, terus dipecah-pecah menjadi tujuan pembelajaran pun gitu aja. Terus besok kita akan menganalisis menjadi ATP. Lah ATP itu diurutkan, makanya ada bukunya kalau bisa. Ada bukunya. Nah, terus kita lihat mana yang kelas 3. Lah itu nanti Bu Henia kelas 3 mana ya itu masuk situ. Berarti gini Bu Henia, besok kan jenengan kan pengennya yang kelas 3, bukunya belum ada nih, tapi sudah ada buku kelas 4. Berarti jenengan lihat materi kelas 4 itu mana saja, berarti turahane atau sisanya itu masuknya yang kelas 3. Gitu Bu Henia. Ya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Bu Henia materi apa? Materi mata pelajaran apa? Matematika.
Materi apa, Bu? Ibu, Bu dosen, Iya, Pak Heladi. saya nih belum jelas mengenai kompetensi dengan materi itu, Bu. Di mana kita bisa ambil itu? Lainan. Oh, G. Ya, Pak Heladi. Bentar. Jadi, Ini Pak Heladi. ya, Bisa lihat di sini. ya bisa, Bu. Ya, ini kan CP pembelajaran ini itu kan tinggal copy paste dari SK033 ya Pak ya. Ya, Ini ditempelkan di cara pembelajaran. Terus kompetensi itu apa? Kompetensi itu karena kerja operasi ini loh Pak. Ini loh Pak. Mengerti. Ini kompetensi. oh iya ya. Menentukan, ya. Menentukan. Ini juga kompetensi. Jadi yang namanya kompetensi itu kata kerja operasional, menjelaskan, ya, menentukan, mengklasifikasikan, menyimpulkan itu namanya kompetensi, Mbak. Penerapan Oke. itu maksudnya, Bu ya. Ya. Kata kerja operasional itu namanya kompetensi. Di kurikulum kita itu namanya kompetensi. Nek ini namanya kata kerja operasional. Terus materinya, Bu? Oke. Pasti Nah, materinya ini kelanjutannya ini. Materinya ini. Ya kan? Panjang. Materinya panjang. Oh, mengukur panjang. Nih, Coba saya materinya. misal, Ibu, Dalam. Ibu dosen. Iya. Coba ini saya ambilkan untuk mata pelajaran PKN, ambil kelas 4. CP-nya berbunyi seperti ini, Bu. Peserta didik mampu menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Nah, kompetensinya nanti Oke. Bentar, tak tulis dulu. Gini. Mana. Ini. Nih, Bi. Capaian pembelajarannya apa, Pak? Peserta didik mampu menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila. Kepan? Ya. Nah, Berarti kompetensi. kompetensinya yang menjelaskan. Oh, gitu. Terus materinya, Bu? Materinya sila-sila Pancasila. Oh iya. Berarti kita ambil dari CP-nya, Bu, ya? Betul, Pak. Ini ambil kita dimudahkan loh, Pak. Oke, cara kalau Pak. Terus kalau tujuan pembelajarannya, Bu, bisa seperti ini, Bu, kalau tujuan pembelajarannya. Dia langsung menjelaskan Siswa mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila makna langsung dalam aja, Pak. Pancasila. Nggak usah. Oh, langsung ya? Nggak usah sila, langsung menjelaskan makna